Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 4 hal jika dilakukan maka seorang hamba tersebut dapat masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Yang pertama ialah mengucapkan salam. Jika seseorang ingin pergi keluar rumah atau masuk ke dalam rumah, yang senantiasa mengucapkan salam, maka di situ Rasulullah SAW berkata, kata assalamualaikum itu dianggap sebagai 10 kebaikan. Lalu jika ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi, 10 kebaikan lagi, jadi 20 kebaikan. Jika ditambah lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata Rasulullah SAW 30 kebaikan pada dirinya. Dan Rasulullah SAW berkata lagi, jika ada yang menjawabnya atau bagi orang yang menjawabnya, maka sama pahalanya seperti orang yang mengucapkan salam tersebut. Oleh karena itu, perbanyaklah kita untuk menebarkan salam. Mau kemanapun kita, misalkan kita bertemu dengan seorang teman atau sahabat, jangan lupa awali dengan pembicaraan itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum, assalamualaikum. Tebarkan salam, perbanyak salam. Apalagi ketika nanti kita mengucapkan salam, kita berjabat tangan dengan teman kita misalkan. Nah, di situ Rasulullah SAW berkata bahwasanya ketika salah di antara kedua muslim yang saling berjabat tangan dengan senang, saling senyum bahagia, maka selama bersalaman tersebut Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan berguguran. Apalagi dengan salam, pasti banyak pahala yang kita dapat. Pada zaman Rasulullah SAW saja ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ketika kita bertemu dengan seorang teman yang kadang sering bolak-baliknya itu kadang 5 kali atau bahkan lebih, apakah kita harus senantiasa mengucapkan salam atau cukup pas pertama pertemuan sekali saja mengucapkan salam, selebihnya tidak? Lalu Rasulullah SAW berkata, setiap kalian bertemu ucapkanlah salam. Karena kenapa? Karena ketika kita mengucapkan salam, di situ keberkahan, kita saling mendoakan sesama muslim, itu sangat baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita terutama khususnya seorang muslim wajib untuk mengucapkan salam ketika kita ingin bertamu atau kita mau kemanapun, bertemu dengan seseorang dan yang lain sebagainya. Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam. Yang kedua yaitu kata Rasulullah SAW, yaitu beri makan orang miskin atau memberi makan tetangganya yang kelaparan. Ketika kita memiliki rumah baru, kita bertempat ke tempat tinggal yang baru. Nah, di sana kita harus memperhatikan bagaimana tetangga-tetangga kita. Jangan sampai tetangga-tetangga kita mengalami kelaparan, sedangkan kita di sini, misalkan ketika kita di rumah, kita banyak makanan berhamburan bahkan, sedangkan di
tetangga kita kelaparan, itu berdosa sekali kita. Makanya Rasulullah SAW berkata, yang kedua ini ialah perhatikanlah tetangga kalian, yaitu memberi makan, membantu tetangga-tetangga, memberi makan kebutuhan kepada fakir dan miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kelak harta kita itu berkah. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa harta itu tidak bisa dibawa mati. Nah, malah justru bisa, harta kita bisa dibawa mati, yaitu dengan cara yang kita titipkan ke orang-orang yang membutuhkan. Seperti misalkan tadi yang Al-Fakir sudah sampaikan, kita titipkan kepada orang-orang miskin, kita titipkan kepada tetangga-tetangga kita yang kelaparan, kita titipkan kepada fakir, miskin, pesantren. Nah, apa yang kita berikan kepada mereka itu sesungguhnya itulah harta kita kelak di yaumil akhirat. Jadi banyak orang yang salah beranggapan bahwa harta tidak bisa dibawa mati, dan banyak orang yang beranggapan ketika kita memberi orang lain, ketika kita banyak mengeluarkan harta kita, kelak kita akan miskin. Itu salah. Justru kata Allah, ketika harta kita sodakohkan, kita keluarkan untuk di jalan Allah, maka Allah menggantinya dengan berlipat-lipat, bahkan tidak yang seperti kita bayangkan. Oleh karena itu, seperti yang kedua tadi, perbanyaklah memberi makan orang-orang yang miskin. Pesan yang ketiga yaitu silaturahmi. Mengapa kita harus silaturahmi? Karena dengan bersilaturahmi, maka kata Rasulullah SAW, umur kita akan diperpanjang. Dengan bersilaturahmi banyak pahala di dalamnya. Kita menjalin hubungan baik sesama tetangga, sesama muslim, kerabat, keluarga, atau bahkan yang lainnya. Itu sangat bagus dengan cara kita bersilaturahmi. Dari bersilaturahmi itu, selain kita mendapatkan kebaikan di sisi dunia, kita juga mendapatkan kebaikan di sisi akhirat. Dengan bersilaturahmi dimudahkan segala urusan kita, saling sharing keilmuan, saling memberikan ilmu, sharing ilmu pelajaran atau yang lainnya. Itu sangat berguna untuk kita semua. Karena dengan silaturahmi ini, yaitu salah satunya bisa memanjangkan umur kita, diberkahkan umur kita, dimudahkan segala urusan kita, dan yang lain sebagainya. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan ialah yaitu yang keempat. Yang keempat ini ialah yang keempat yang ingin Al-Fakir sampaikan ialah yaitu memperbanyak sholat malam, memperbanyak sunnah maksudnya. Mengapa? Karena ketika kita baru meninggal, baru punya rumah baru lah, nah di situ kita harus isi dengan memperbanyak sholat sunnah. Jadi Rasulullah SAW saja ketika waktu-waktu sholat wajib beliau ke masjid, namun ketika yang sunnah beliau sholat di rumahnya. Perbanyak sholat sunnah di rumah agar berkah di rumah. Apalagi bisa yang sudah memiliki istri, bisa mengajak istri untuk sholat sunnah. Punya dari sholat sunnah tersebut kita bisa untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah,
kita misalkan rumah kita ini bisa biar terhindar dari godaan-godaan setan, agar rumah kita ini damai, sehat, keluarga yang ada di rumah itu sehat semua, bahagia semua. Yaitu ya intinya yang terakhir, perbanyaklah sholat-sholat sunnah, amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kalimat atau kata dari Al-Fakir, semua dari Al-Fakir sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.